Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pemirsa podcast PPTA Abdul Al-Busroni. Hari ini kita kedatangan dari LPM Dinamika Winsu ya. Jadi kali ini di podcast PPTA Abdul Al-Busroni kita akan berbincang-bincang dengan para mahasiswa dari LPM Dinamika Winsu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu untuk pemirsa sekalian gitu. Oke, baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di LPM Dinamika kebetulan diamanahkan pada periode ini sebagai pemimpin Litbang Penelitian dan Pengembangan, dan itu di periode 2025-2026. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Satya Pratama. Saya di Dinamika diamanahkan sebagai redaktur online LPM Dinamika periode 2025-2026. Oke, baik. Jadi kali ini kita bersama dengan Nafis dan juga Fahri. Boleh diceritakan sedikit perjalanan sampai dengan bergabung dengan LPM Dinamika? Iya, terima kasih. Oke, ini sebelumnya untuk LPM Dinamika sendiri itu Bang sudah berdiri sejak 16 Oktober 1993. Nah, sebelumnya saya kan ini di Dinamika kan ada jenjang karir tadi. Ada kru muda, kru biasa, sama kru inti. Nah, itulah beberapa tahapan untuk menjadi kru Dinamika. Nah, kebetulan ini saya sendiri itu jadi kru inti, kru yang tertinggi lah bisa dibilang. Nah, di kru inti inilah kami itu udah mengabdi ke Dinamika sebagai pemimpin tertingginya lah bisa dibilang. Kalau untuk perjalanan awalnya itu saya menjadi staf dulu di divisi Litbang, ada namanya staf penelitian dan humas, sama kayak yang urusan Pak Direktur tadi, urusan keluar kayak ke birokrat, mungkin urusan ke kantor-kantor gubernur, itu kami yang kesana gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemarin juga baru pemilihan terpilih menjadi pemimpin Litbang. Mungkin itu Pak. Insyaallah. Wow, prestasi yang sangat luar biasa ya dari Fahri gitu. Kalau dari Nafis sendiri gimana perjalanan Nafis di LPM Dinamika? Kalau perjalanan ya nggak jauh beda dengan Bang Fahri ya. Awal-awal tuh magang, awal tuh masih siap PBAK fakultas. Waktu itu nengok ada stand Dinamika kan, oh menarik nih, ada buku-bukunya juga kan, ada majalah-majalahnya, mampir lah gitu kan. Tahu-taunya suka, kan biasanya gitu ya kan. Awalnya coba-coba, Tahu-tahu suka. Nah, jadi karena suka itu tanya gimana proses pendaftaran segala macam dan coba daftar. Jadi ya setelah daftar alhamdulillah lulus ya, berbagai proses yang telah ditetapkan Dinamika alhamdulillah saya lulus. Masuk ke masa magang yang tadi diceritakan sama Bang Fahri, itu alhamdulillah juga berjalan dengan baik walaupun tidak seprestasi itu saya saat di magang. Lalu masuk ke kru muda seperti yang tadi bilang, anggota muda. Jadi itu kayak yang udah lulus magang tadi itu jadi dari anggota muda gitu kan, atau kru muda. Nah, jadi alhamdulillah saya dapat divisi redaksi, tadi dibilang itu subdivisinya reporter, dan itu ya emang yang saya inginkan dari awal gitu kan, sejak ingin bergabung di Dinamika. Nah, ya alhamdulillah saat di periode 2024-2025 yang mana itu saya masa-masa aktif-aktifnya gitu kan, ya alhamdulillah semua berjalan lancar, di mana saya mendapatkan tugas untuk meliput segala macam berita isu yang ada di kampus maupun di luar kampus ya. Alhamdulillah itu berjalan dengan sangat baik, tidak ada kendala, dan juga sembari itu banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga relasi-relasi baru di Kota Medan khususnya. Mungkin seperti itu. Wah, panjang sekali ya perjalanan Hafiz dan Fahri ya di LPM Dinamika gitu. Ada satu pertanyaan yang buat saya berpikir ya dari tadi ya, karena melihat teman-teman masuk ke LPM Dinamika juga sangat sulit, banyak prosesnya gitu kan, dan saya sangat
tahu lah LPM Dinamika ini salah satu media pers di UIN Sumatera Utara gitu ya. Nah, dan LPM Dinamika ini kan sangat besar sebenarnya di Medan gitu kan. Iya. Nah, kenapa sih pengen ngeliput PPTA Abdullah Busroni? Di tengah kan banyak ponpes, banyak sekolah juga yang ada di Medan gitu. Kenapa sih? Apa sih alasan utamanya gitu? Oke, jadi sebelumnya saya dapat info ini itu dari Pak Bakhtiar, selaku staf di fakultas saya gitu kan, fakultas saya juga dulunya kan. Nah, jadi ketika itu saya dihubungi sama beliau, Fis, ini ada nih pesantren sehat nomor 1 di Sumatera Utara gitu kan. Bagus nih. Karena pesantren sehat gitu kan, ada brandingnya gitu yang cocok untuk kita angkat gitu kan. Nah, ada satu hal menarik di situ kan. Namun selanjutnya saya tanya, di mana Pak lokasinya gitu kan. Nah, setelah itu beliau bilang itu ada di Serampah, Serdang Bedagai gitu kan. Nah, waktu itu saya sebenarnya koordinasi dulu dengan kru inti lah, pemimpin redaksinya gitu kan, karena kan lokasi cukup jauh dan ya tidak semua kru Dinamika punya fasilitas yang memadai kan gitu. Jadi saya koordinasi, beliau membolehkan. Udah jadi, setelah membolehkan itu saya hubungi Pak Bakhtiar, ini bisa nih saya nyebut nih, kapan sih kira saya bisa kesana gitu kan. Saya ajukan waktu itu di hari Ahad, dan beliau nyambut di tanggal 9. Paslah hari ini gitu kan, 9 Ahad. Oh oke Pak, nanti kami 9 Ahad datang dengan rekan saya gitu kan. Karena kalau sendiri juga boring amat rasanya. Sejauh ini melihat pemandangan luas, boring amat sendiri gitu kan. Dan jadi saya ajak abang saya, Bapak Hari gitu kan, untuk pingin ngobrol bersama beliau. Oke. Dan ya alhamdulillah terjadilah momen seperti sekarang ini ya, di mana bisa bertemu dengan kakak abang yang hebat-hebat juga di pesantren Busroni gitu kan. Mungkin itu sih dari awalnya, karena emang ada suatu hal menarik di pesantren Busroni itu yang kami rasa tuh masyarakat Sumatera Utara dan Kota Medan itu perlu tahu. Gitu. Mungkin itu saja sih untuk alasannya. Selanjutnya nih, ini mungkin dari saya. Bisa dibilang nih, siapa tadi, Nafis sama Fahri. Oke. Kan orang awam nih melihat pesantren dari luar kan. Iya, terima kasih sekali karena sudah notice kita. Iya. Dan memang sudah berusaha untuk mendapatkan gelar pesantren sehat pertama se-Sumatera Utara. Itu prosesnya panjang gitu. Menurut Nafis sama Fahri, kira-kira stigma tentang pesantren gitu apa? Boleh. Gantian aja. Ya, boleh. Oke, terima kasih Kak. Ini menurut pandangan Om dulu lah. Kalau dari media-media itu banyak, saya pada juga lihat di komentar-komentar netizen gitu kan. Pandangan untuk sekarang ini tuh untuk beberapa persen itu buruk. Nah, kenapa? Karena mana banyak terjadi ini ya, kasus-kasus yang memang yang seharusnya tidak diinginkan terjadi di pesantren gitu. Nah, itu kan memang di beberapa pesantren aja, cuman kan mencoreng nama pesantren. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, tapi sebenarnya kita perlunya media yang sebagai apa ya, meluruskan apa, memberitakan yang tadi itu secara berimbang. Karena nggak semuanya pesantren itu yang seperti yang demikian sekarang ini. Makanya itulah kami berinisiatif. Masih ada kok pesantren yang lebih baik, masih ada kok pesantren yang bagus. Apalagi ini dapat gelar pesantren yang sehat gitu. Karena ini juga saya jujur baru pertama tahu ada pesantren sehat. Nah, itu kan salah satu jadi apa ya, motivasi, salah satu jadi apa ya, pemandangan positif juga untuk masyarakat. Masih ada kok pesantren-pesantren yang sesuai yang kita harapkan gitu. Makanya dari saya sendiri, dari Pak sendiri itu
ini kok ini yang mau kami tunjukkan kalau pesantren itu yang kayak gini gitu, pesantren itu yang seperti ini. Jadi nggak melulu pesantren itu stigmanya itu negatif aja Negatif, gitu. ya. Di zaman sekarang ini itu mungkin lebih kurang gampang. Dari Nafis mungkin mau nambahin. Kalau dari Nafis tuh gak jauh beda dari Bang Fahri ya, karena kan di media sosial ini tuh netizen itu beranggapan pesantren itu dikenal dengan wadah pembelajaran yang kuno, gitu. Kan banyak netizen kan banyak yang beranggapan kalau saya pembelajaran pesantren itu kuno gitu kan. Nah, tapi setelah saya berkunjung kemari khususnya dan juga tadi berbincang dengan kakak-kakak dan abang-abang serta Pak Praktiar, ini suatu hal yang bagus untuk kemajuan pesantren di depannya gitu kan. Dengan jangka waktu 3 tahun, jalan 3 tahun ya, jalan 3 tahun, dapat gelar pesantren sehat, pembelajarannya inovatif pula. Pesantren mana gitu kan? Mungkin ini salah satunya gitu yang bisa menorehkan prestasi sebaik itu hanya dalam waktu yang singkat gitu. Ini mungkin menjadi motivasi juga bagi pesantren-pesantren lain untuk terus tumbuh dan berkembang lebih baik dan adaptif. Gitu sih. Dari Nafis. Tadi pertanyaan jawabannya sangat menarik ya mengenai alasannya dari teman-teman LPM Dinamika kenapa pengen berkunjung ke Abdul Al-Busroni gitu kan. Nah, terus pendapat dari teman-teman mengenai media, kemudian informasi-informasi yang udah sejauh ini dilakukan lah sama Ponpes Abdul Al-Busroni. Kalau dari pandangan teman-teman itu gimana sih gitu? Apakah ada yang kurang atau ada yang harus di-adjust gitu? Kalau untuk media yang tadi saya lihat ya dengan Bang Fahri itu sangat bagus sebenarnya. Karena itu isinya kan kegiatan-kegiatan seputar Ponpes Al-Busroni kan, yang mana itu sebagai branding juga Al-Busroni gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya ditambahkan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan sesuai dengan zaman gitu. Misalnya tadi yang Kak bilang robotik, tentang komputer. Nah, robotik itu kan sangat menarik sekali di zaman sekarang, terlebih zaman artificial intelligence AI gitu kan. Masyarakat pada kencang-kencangnya belajar tentang AI gitu. Nah, ada pesantren berdiri 3 tahun belajar AI. Keren kali. Apalagi di era sekarang ya. Benar, apalagi pentingnya. Iya benar, apalagi di era sekarang sangat penting kan. Makanya mungkin lebih bisa ditambah lagi sih kegiatan-kegiatan yang lebih menarik dan lebih modern untuk bahasanya gitu. Oke, itu sekadar saya. Oke, kok dari saya sendiri ya Bang Kak, untuk tadi sekilas sudah nengok podcast dan nengok YouTube-nya juga dan nengok Instagram. Iya, dari media sosialnya Ponpes ini udah cukup bagus. Pertama dari juga nengok desainnya juga. Ya nengok visualnya gitu, perwajahan medianya itu udah bagus. Nah, tadi kayak dibilang Nafis juga. Nah, mungkin bisa digalakkan lah yang kayak robotik tadi, kayak penggunaan drone gitu-gitu. Nah, jadi masyarakat itu juga tahu. Jadi pesantren ini pesantren modern sebenarnya, udah belajar teknologi, udah belajar hal-hal baru lah di zaman ini, sesuai sama perkembangan zaman. Dan juga dengan kalau menurut saya itu udah pertumbuhan yang pesat dengan waktu yang 3 tahun tadi. Udah ada peluang podcast kayak gini sendiri gitu. Nah, karena banyak dari media itu juga membangun itu juga lama gitu, branding di medianya itu lama gitu. Tapi saya lihat tadi di Instagram, YouTube udah bagus kok, biasa gitu. Dia langsung di-review sama masternya. Iya. Kebetulan saya ini juga kan mesti belajar juga lah Pak. Cuman kalau sekilas saya lah sebagai orang luar gitu melihatnya udah cukup mumpuni untuk menyebarkan atau branding dari medianya tadi gitu. Benar. Jadi sebenarnya kalau dari pendapat saya ya gitu kan,
sekarang itu media itu memang untuk branding gitu, tapi kalau untuk Ponpes sendiri sebagai sarana informasi sebenarnya untuk orang tua ya. Benar, iya. Soalnya kan kita memang di sini kayak ngelaporinnya tuh dari kegiatan di sosial media gitu kan. Jadi supaya orang tuanya juga nggak was-was. Iya. Kan kadang kan karena di pondok jauh gitu Iya. susah Jarang untuk- pulang iya, juga. susah untuk dikunjungi. Nah kita di sini tidak membatasi untuk orang tua tahu anaknya ngapain aja, karena setiap hari ada updatean di sosial media kita gitu. Gitu ya. Pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Minta tolong review lah gitu dari podcast yang ada di Ponpes Abdul Al-Busroni langsung dari para masternya ya, mahasiswa dari LPM Dinamika Winsu, karena memang LPM Dinamika Winsu ini kan salah satu media pers terbesar juga yang ada di Medan gitu kan, khususnya di UIN Sumatera Utara gitu. Jadi ya reviewnya lah mengenai podcast kita sampai dengan tahun ini ya, PPTA Abdul Al-Busroni konsisten terus dari awal 3 tahun kurang lebih berdiri sampai dengan hari ini gitu. Dan dengan keadaan podcast kita yang ya beginilah gitu kan. Tanggapan dari LPM Dinamika mengenai podcast kita di Ponpes Abdullah Al-Busroni. Kalau menurut saya ya, karena emang saya suka yang minimalis dan elegan, ini sangat bagus menurut saya. Udah sangat bagus ya, tidak banyak ininya, tidak banyak atribut, tapi tetap menunjukkan suasana medianya gitu. Sangat ya menarik lah bisa dibilang seperti itu. Bang Fahri mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri, Bangka, pertama kan kita memberikan visual yang bagus gitu. Nah, kalau dari Pak sendiri dan enggak juga dari YouTube tadi udah cukup bagus gitu. Ruangannya oke, tampilannya oke gitu. Nah, mungkin adalah beberapa pelajaran lah bisa diambil gitu kan untuk jadi evaluasi perbaikan bersama. Sebenarnya yang terpenting itu bagaimana pesan dari podcastnya itu tersampaikan, sebagai media informasi juga, dan juga mungkin lebih konsisten untuk dari Ponpes ini nyampaikan mungkin dakwahnya melalui gebrakannya, inovatifnya, mungkin juga tadi bahkan di robotik tadi mungkin bisa dijadikan podcast gitu sebagai Boleh sih. Oke. Boleh. Iya. Karena selama ini aku cuma di kelas aja gitu. Jadi orang-orang luar itu tahu sebagai seorang santri itu mereka itu mikirnya hanya ngaji aja kan gitu. Iya, benar. Santri itu juga punya intelektual, juga punya paham teknologi. Betul. Iya, benar. Jadi, Apalagi kan Ponpes kan dikenal dengan santri yang bisa ngaji aja kan. Benar. Jadi maksudnya biar bisa dengan keadaan podcast yang sudah cukup baik ini, mungkin lebih di brandingkan aja lagi apa-apa yang mungkin dari penggunaan teknologinya, terutama dari robotik tadi, karena nggak semua pesantren itu bisa ada belajar robotiknya. Iya. Mungkin itu dari Harapan lah dari teman-teman LPM Dinamika untuk Ponpes Abdul Al-Busroni dengan tadi ya yang udah disampaikan dari teman-teman juga gitu, harapan ataupun pesan untuk kita. Oke, yang pertama kalau dari saya sendiri untuk Ponpes sendiri lah, semoga untuk Ponpes ini semakin baik ke depan, semakin memberikan manfaat, semakin memberikan energi-energi positif, terutama dari dalam Ponpes dan luar daerah, dalam Ponpes juga. Yang pertama, yang kedua juga untuk para pendidiknya di sini bisa lebih lebih istiqomah lah ke depannya gitu, nyampaikan kebaikan, karena memang pasti untuk bisa sampai setitik ini tuh kan luar biasa cobaannya gitu. Juga untuk mungkin orang Abang sebagai tim medianya juga kadang-kadang mereka nggak tahu bagaimana tim media bekerja, bagaimana kerja kerasnya gitu. Dianggap orang nggak kerja ya biasanya ya. Terakhir itulah, semoga Ponpes Abdul Al-Busroni ini lebih
baik ke depan, menjadi ponpes yang unggul juga. Dan apalagi dengan udah mendapat predikat yang sehat tadi, bisa jadi motivasi juga untuk seluruh lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Iya. Dari Nafis nih gimana nih? Kalau dari Nafis pribadi itu harapannya ya kepada Ponpes Abdullah Al-Busyroni itu semoga kedepannya menjadi pondok pesantren yang inovatif, yang tetap istiqomah gitu kan, dan semoga bisa lebih banyak berprestasi di bidang akademik dan non-akademik lainnya. Lalu untuk tenaga pendidiknya semoga kedepannya itu lebih inovatif juga gitu, cara ngajarnya gitu kan, tidak yang itu aja biar santri nggak bosan juga gitu kan. Terus juga ya jadilah pemimpin yang membantu untuk menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap pesantren di tengah zaman saat ini ya. Oke, sudah. Terima kasih dari LPM Dinamika, Nafis, kemudian Fahri sudah berkunjung ke Ponpes Abdullah Busyroni gitu, dan terima kasihlah atas silaturahimnya. Semoga kita bisa bersilaturahim kembali gitu ya. Teman-teman semua, terima kasih juga sudah menyaksikan ngobrol kita Ponpes Abdullah Busyroni dengan LPM Dinamika. Sampai ketemu di podcast PPT Abdullah Al-Busyroni selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.